Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa podcast, baik di rumah maupun di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua bersama saya Dian Yuniarti Maskura yang akan memandu di acara podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan pada kesempatan kali ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita ada penyuluh agama dari KUA Kecamatan Magetan. Beliau adalah salah satu penyuluh inspiratif di mana kegiatan dalam melakukan penyuluhan beliau mengadakan penyuluhan pada penyandang disabilitas. Maka inilah nanti yang akan kita obrolkan bersama bagaimana suka duka beliau menjadi penyuluh pada salah satu binaan khusus. Kalau di penyuluh ada binaan khusus, ini adalah penyandang disabilitas. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Ini tadi lupa saya perkenalkan. Beliau adalah Mbak Novi Ari Sofyan SH. Ya, ini salah satu penyuluh kita, ya, yang selama berapa tahun Mbak Novi mengadakan penyuluhan di penyandang difabel itu? Sekitar sudah mulai tahun 2018. Ya, selama 2018. Oke, mungkin boleh tahu Mbak Novi latar belakang apa sih yang untuk membentuk majelis taklim bagi teman-teman disabilitas. Mbak Novi menyebut mereka teman-teman ya Mbak Novi? Iya, saya nyebutnya teman-teman. Iya. Biar dekat gitu. Ya, latar belakang apa yang membuat Mbak Novi ingin membentuk ini majelis taklim khusus bagi teman-teman disabilitas ini? Iya. Terima kasih. Latar belakang saya dalam membuat majelis taklim ini itu gara-gara itu saya waktu ada pengajian, Mbak, ya. Pengajian akbar di Masjid Agung dulu, di Masjid Agung Baitul Salam itu ada Ustazah Oki Stiana Dewi. Oh ya. Ya kan artis ya. Ya. Nah itu anak-anak kan semuanya senang tahu itu ada artis di sana, mereka ada yang datang. Nah pada saat saya lihat menghadiri pengajian tersebut sebelah saya itu ada teman tunarungu. Oh gitu. Nah terus saya dalam hati begini, loh itu kan anak tunarungu, kalau dia ikut pengajian apa yang dia dapat, dia kan nggak bisa dengar. Mbak Novi kenal dia? Tahu? Tahu kan, suami saya kan ya juga aktivis di situ, ya aktivis gitu. di tunarungu juga, salah satunya itu ada di situ. Jadi anak-anak itu kalau mereka tuh ikut pengajian, terus mereka tuh apa yang dia dapat kalau dia dengar apa-apa, dan tidak ada yang menerjemahkan di situ. Terus sebenarnya saya dulu itu sudah diajak suami saya untuk terjun ke teman-teman tunarungu, kan suami saya sudah bisa dulu, terus saya nggak mau karena sulit, Mbak. Saya belajar sulit, terus akhirnya ya itu tadi, akhirnya setelah saya mengetahui di lapangan seperti itu, oh iya ya, ternyata mereka memang perlu pendampingan. Jadi pas ketika itu, pas Oki Stiana Dewi waktu itu ya, dia menyimak, bisa menyimak. Ya otomatis tapi kan dia cuma lihat saja kan, dia nggak cuma lihat oh ini ada artis sedang datang di sini. Nah dia ngomong apa yang disampaikan kan beliau anak-anak itu kan nggak tahu. Dan itu menjadi perhatian khusus Mbak Novi ya. Jadi pada saat itu saya malah nggak fokus ke penceramahnya, saya malah fokus melihat anak-anak itu. Loh, gitu itu. Jadi dari situlah saya akhirnya pulang tuh, saya ya udah Bi, saya mau
belajar bahasa isyarat saya gitu. Oke, berarti siapa yang mengajari Mbak Novi itu untuk bisa belajar isyarat itu siapa Ya, Mbak Novi? suami saya sendiri. Oh, suaminya Iya, sendiri. suami saya sendiri. Kapal berarti saling memberikan bimbingan ya, Iya. penyuluhan gitu. Jadi suami saya dulu karena memang suami saya kan teman-temannya itu sudah banyak yang dari tunarungu. Karena bengkel kan, terus banyak anak-anak yang bengkel di mana itu? Bengkel di rumah sendiri. Oh, di rumah. Iya, di rumah sendiri bengkel cat dan modif gitu, Mbak. Terus ada anak yang tunarung itu ya jadi langganan di tempat kami gitu. Berarti suami Mbak Novi itu awalnya juga belajar otodidak. Iya, otodidak sama teman-teman Otodidak. gitu. Iya. Oh, karena ada langganan itu. Iya. Kemudian bagaimana komunikasi dengan mereka itu juga otodidak sendiri. Otodidak ya. Terus akhirnya kok di pengajiannya suami itu ada yang akhirnya membentuk jamaah khusus gitu loh. Untuk menangani disabilitas tunarungu itu ada. Akhirnya suami saya belajar di situ selama 40 hari itu belajar bahasa isyarat. Iya, sama teman-teman tunarungu. Oh, yang ngajari justru teman-teman tunarungu. Iya, jadi kita belajarnya malah sama teman-teman tunarungu. Jadi kalau kita ngomong ya, kita nggak tahu isyaratnya. Kita isyaratnya apa gitu. Jadi kita langsung belajar sama mereka langsung. Oh, tunarungu itu tahu ya, maksudnya gerak bibir kita itu tahu ya. Tahu. Oh, makanya tapi harus jelas. Kadang kalau nggak kita ngomongnya sudah maksimal gitu, dia nggak paham, kita tulis. Biasanya pakai HP gitu. Ini kalau yang di bawah HP itu kita ngomong dengan HP, tulis. Itu sampai mahir berapa bulan atau hitungan berapa bulan? Nggak bisa instan itu. Saya saja kalau suami saya kan memang dia belajar sama teman-teman itu selama 40 hari dan seterusnya. Kalau saya sendiri itu belajar untuk pertama itu masih nanti tanya lagi sama teman-teman karena cuma seminggu sekali kan. Jadi intensitasnya ketemu teman-teman itu cuma seminggu sekali. Jadi saya belajar nanti lupa, pertemuan berikutnya lupa, tanya lagi. Kalau aku canggung sih Mbak kayak gitu. Iya. Ya masalahnya kita kan belum kenal juga, ya kan. Terus dengan keterbatasan karena mereka juga punya kebutuhan khusus gitu kan. Karena saya ada saudara gitu dari pihak suami seperti itu. Ya. Kita sharing sebentar ya. Iya. Nanti maksudnya juga belajar dari Mbak Novi gitu. Ada saudara itu ya gitu, ketika mengajak ngobrol saya bengong aja, bingung mau jawab apa, harus ada penerjemah gitu loh. Sulitnya kan di makanya sampai berapa bulan gitu bisa mampu untuk masuk ke mereka, memahami gitu. Awalnya itu saya kan kalau suami saya kan ngurusi yang cowok ya Mbak, yang cowok lah. Perempuannya itu baru saya, terus disuruh saya untuk mengikuti belajar terus akhirnya saya itu belajarnya itu umpama pertemuan hari ini gitu ya, pertemuan hari ini masih suami saya ngikut di belakangnya. Terus pertemuan berikutnya sudah saya, tapi suami saya masih di sebelah saya, dilepas pelan-pelan. Terus suami saya ngomong pokoknya ini saya masih belajar isyarat gitu, jadi nanti saya tanya isyaratnya apa ya gitu ke teman anak-anak. Jadi anak-anak tahu kalau saya belum bisa isyaratnya, nanti dibantu gitu. Jadi sebelum belajar saya bilang seperti itu. Jadi nanti kalau saya gak bisa isyarat bantu gitu. Iya. Otomatis loh sekarang Mbak Novi spontan. Kita tangannya ikut gerak maksudnya. Ikut gerak. Terus gimana Mbak Novi cara merekrut teman-teman dari tunarungu ini? Maksudnya mencari komunitas dari tunarungu itu bagaimana caranya gitu merekrutnya? Ya beberapa cara kan anak itu kan punya komunitas nggih. Nah saya dekati yang ketuanya seperti itu. Di Magetan ini di mana sih Mbak? Itu pindah-pindah Mbak mereka, tapi pokoknya ya biasanya punya arisan nanti nomaden berarti puter di tempatnya pindah-pindah. teman-teman seperti itu. Nah itu saya dekati
ketuanya seperti itu. Terus selain itu yang tidak ikut arisan kan ada juga yang ada arisan. Ada, mereka punya arisan tunarungu seperti itu. Dan mereka itu solid banget, Mbak. Solid. Jadi walaupun ada umpama tamu dari Solo mau seperti itu ke Magetan sini ke tempat saya. Itu dari Mas Pati, Madiun, Ponorogo itu semuanya datang. Oh, berarti itu daerah banyak ya? Banyak. Dari daerah mana saja itu? Kalau saya itu Magetan, Ngariboyo, Laosan. Itu yang sini saja area Magetan. Ada yang luar kota? Iya, karena kalau kita cuma fokus ke Magetan, Mbak, itu sedikit. Saya tuh gini, kita saja yang normal. Yang normal itu diajak belajar agama saja. Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang enggan. Kan seperti itu kan. Saya juga sama anak tunarungu pun seperti itu. Jadi ada yang mau, ada yang enggak seperti itu. Dan jumlahnya pun ada yang males ikut sama ya. Sama. Jadi kalau untuk Magetan saja itu paling kalau kumpul itu anak 6, 5 seperti itu. 7. Nanti ada yang dari Mas Pati, Madiun itu juga ikut. Terus Ngariboyo, Parang itu ada. Melihat video-videonya Mbak Novi ya, ketika saya pernah lihat mungkin di statusnya atau apa itu masih muda-muda kayaknya. Iya. Usia berapa rata-rata itu? Rata-rata usia 20-an, 20, masih 22. Muda sekali. Yang sepuh ada, Mbak? Ada yang sudah 40 ada. Yang sudah berkeluarga ada. Tapi jadi lebih banyak yang muda? Ada yang banyak lebih muda. Yang sudah berkeluarga pun kadang kalau taklim anaknya dibawa. Jadi bawa putranya. Sempat ketemu kemarin dulu itu ya, ketemu di Suryagraha waktu itu kalau enggak salah kan, dengan jamaahnya Mbak Novi kan ada yang bawa itu ya, yang tunarungu Mbak Novi bawa yang komunitasnya itu kan. Ya, saya cuma lihat aja bengong lihat Mbak Novi ngobrol dengan gini-gini. Kok bisa ya? Makanya itu artinya apa? Makanya ketika mereka itu mengikuti ikut pengajian, ketika tidak ada penterjemah, ya mungkin dia cuma bisanya terbawa suasana, tapi nggak tahu apa yang diceramahkan, yang diberitahukan itu kan nggak tahu mereka. Oh, berarti ada ketika Mbak Novi ajak seperti kemarin di Suryagraha itu ikut BKMT kalau tidak salah dulu itu. Kemarin, Mbak Novi ikut itu menerjemahkan apa yang disampaikan mubaliknya, mungkin itu ikut menerjemahkan. Iya, saya peran saya di situ. Jadi peran saya itu menerjemahkan apa yang mubalik itu ceramahkan seperti itu. Jadi kadang kita bikin grup di belakang seperti itu, karena nanti kalau di tengah atau di depan pasti mengganggu konsentrasi yang lain. Kan jadi soalnya aneh kan. Apa tak lihat Mbak Novi dampingi sambil gini-gini, terus anaknya ikut tersenyum gitu. Berarti ini tugasnya Mbak Novi kan dampingi untuk tahu apa yang disampaikan gitu. Iya, saya bikin kalangan di belakang gitu sama anak-anak, nanti apa yang disampaikan saya terjemahkan supaya mereka paham, oh ternyata apa yang diterangkan sama penceramah tadi seperti ini. Seperti itu, luar biasa. Karena belajar kayak gitu lama loh Mbak Novi. Lama sekali. Aku bayang nih berapa lama belajar kayak Mbak Novi ya, belajar. Karena kalau kita nggak sering sama mereka pasti lupa, Mbak. Ya sama ketika kita belajar mobil, belajar motor, komputer, kalau kita nggak sering-sering pegang kan lupa. Iya, betul. Sama kayak bahasa isyarat itu kan ada kode-kode kan, apa semacam yang bisa dipahami mereka. Nah kalau kita nggak gunakan, nggak kita latih juga lupa gitu kan. Makanya suami saya itu gini, kalau kamu nggak mulai bikin majelis taklim, kamu nggak akan bisa. Karena belajarnya sambil ngisi majelis taklim itu tadi sama teman-teman. Kalau kamu cuma belajar sampai hafal, nggak bisa. Support sistemnya suaminya sendiri. Iya, support sistemnya. Iya. Luar biasa. Biasanya kalau kegiatan seperti itu, couple itu seperti itu. Maksudnya lebih keberhasilannya itu lebih banyak Mbak Novi. Ya, alhamdulillah. Cepat, soalnya ada pendampingnya kan, pasangannya sendiri. Mensupport-nya hampir 24 jam. 24 jam.
Kemudian Mbak Novi, ketika mengadakan taklim seperti itu apa saja sih yang diajarkan di dalam majelis taklim itu kepada mereka? Tema-tema apa saja, materi apa saja gitu? Kalau saya yang ringan-ringan aja Mbak. Jadi karena mereka itu anaknya kan gimana kalau kita mau menjelaskan secara detail, mereka pun juga pasti pusing gitu loh. Iya. Kan ada anak itu kerja di tempat suami saya juga di Bengkel. Anak tunarung itu nggak bisa kerja itu berpindah-pindah. Mama habis ini ngerjakan ini dengan ini itu nggak bisa. Dia itu sudah pusing seperti itu. Satu kegiatan satu konsennya di satu. Iya. Kalau dia suruh ngamplas ya ngamplas saja seperti itu. Nanti amplas ganti gitu dia sudah bingung. Nah makanya kita cari yang ringan-ringan aja. Yang pertama pasti sholat, wudhu, sholat itu pasti saya ajarkan dulu. Yang pertama itu pokok mereka bisa wudhu, sholat itu. Terus setelah itu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW supaya anak-anak itu tahu kalau mereka itu melakukan ini itu ada dasarnya sebetulnya. Enggak kadang-kadang anak-anak itu kan cuma gini, saya sholat karena mereka sholat, saya pakai hijab karena mereka pakai hijab. Iya ikut-ikutan pamannya ya, cuma ikut maksudnya melihat temannya pakai ini dia ikut. Dan ini ternyata cerita suami saya karena saya belum mengalami sendiri, tapi memang benar itu pernah saya kan datang ke rumahnya salah satu anak itu ya karena tadi Mbak saya tadi caranya kan ya caranya merekrut mereka yang pertama ke ketuanya komunitas, yang kedua itu saya door to door, saya ke rumahnya anak-anak itu, jadi saya mendatangi orang tuanya. Kalau ternyata anak-anak itu tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah, itu tidak mengenal. Jadi pada saat itu dari nol betul ya Mbak. Jadi pada saat itu gini, Pak, ini anaknya jenengan itu nggak tahu loh Pak, Allah itu siapa, Allah itu berapa, itu mereka nggak tahu. Berarti awal harus menanamkan tauhid. Iya, itu usia berapa Mbak? Ketika itu maksudnya ketika Mbak Novi pertama itu kepada mereka yang masih awam seperti itu di anak berkebutuhan khusus seperti itu di usia berapa? Ya saya sudah kenal mereka sudah remaja. Iya, sudah remaja. Saya kenal mereka sudah remaja. Belum mengenal Allah, ibadah sama sekali. Jadi ternyata anak-anak itu kalau ditanya Allah itu siapa, Tuhan kamu itu siapa, itu mereka nggak tahu. Tuhan kamu itu Allah. Allah ada berapa? Gak tahu. Ada yang bilang 2. Karena apa? Dia tahunya di masjid itu ada Allah sama Muhammad. Ya kan seperti itu, ada Allah. Itu Muhammad. Menurut dia 2. Berarti Tuhan saya itu 2. Ada Allah dan Muhammad. Karena hanya mereka itu tidak bisa memahami, cuma bisa melihat. Ada juga kalau ketika ditanya itu Tuhan ada berapa? Ada 9. Karena ada foto Wali Songo di rumah orang-orang. Jadi dia kira Tuhannya itu 9 itu. Seperti itu. Jadi gitu. Pemahaman kadang kita nggak kepikiran sampai situ ya Mbak ya. Kita cuma tahu anak-anak itu sehat, bisa makan, bisa minum kan gitu aja ya. Tapi rohaninya ya. Ternyata mereka itu ya sholat ya karena mereka melihat orang sholat, mereka berhijab karena melihat orang berhijab. Dia nggak tahu kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus berhijab, itu dia nggak tahu, nggak paham. Sebentar Mbak, mungkin backgroundnya ya. Saya tertarik nih masalahnya. Kan ada orang tua juga kan, masih ada orang tua. Kemudian kira-kira peran orang tua, itu ketika Mbak Novi menanyakan ke orang tuanya itu seperti apa Mbak? Kan biasanya niru dari orang tua. Kalaupun tadi Mbak Novi katakan mungkin tahu orang sholat, dia ikut sholat. Kan harusnya ketika orang tuanya juga paham ibadah, tahu orang tuanya sholat, dia kan mestinya juga ikut sholat. Apa gitu, maksudnya gitu? Iya, dia mau sholat tapi nggak tahu maksudnya sholat itu apa. Sementara orang tuanya juga nggak memberitahu, ya kan? Nah ini kelemahan kita itu kalau orang tua itu nggak mau belajar bahasa isyarat. Nah itu maksud saya itu apakah orang tuanya itu ndak ngajarkan karena
meskipun dia orang tuanya ndak paham isyarat atau gimana. Saya ndak bayangkan punya anak Mas Nyun Sewu ya berkebutuhan khusus seperti itu, terus saya sama sekali nol ndak bisa bahasa isyarat. Terus gimana saya ngomong anak saya, sementara dengan yang normal ya kan, anak normal saja kita sering teriak-teriak, sering ngajari, gitu loh. Itu harusnya kan juga di sini peran orang tua gitu ya. Peran orang tua. Jadi pada saat saya ke rumahnya itu tadi Mbak, saya tanya sama anaknya tuh nggak tahu. Bapaknya itu langsung nangis loh Mbak. Ternyata saya belum mengajari apa-apa sama anak saya, mungkin gitu ya. Jadi bapaknya itu langsung ke belakang, mungkin karena bapak ya dia nggak takut. Tapi kembali itu sudah sininya mulai terharu ya. Aku ikut terharu. Ternyata ya Allah, anak saya tuh nggak bisa, nggak tahu Allah itu siapa, itu nggak tahu. Jadi bapaknya itu sampai ternyata ya anak saya itu sholat tapi dia nggak tahu sholat itu untuk apa, itu dia nggak tahu. Akhirnya dari situ rumahnya jauh Mbak, di Pelangkoran sana. Mungkin juga setiap minggu itu bapaknya nganter ke rumah saya. Kendalanya itu loh Mbak ya. Kita ndak nyalahkan orang tua mungkin karena memang beliau punya keterbatasan, mau ngajarkan caranya gimana, ya kan? Benar. Tapi dia pengen anaknya juga tahu gitu loh, tahu ibadah, tahu agama sejak dini, tapi nggak tahu cara ngajarnya kan gitu. Itu belajarnya di mana, mungkin itu juga minusnya orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu, apalagi tunarungu ya, itu mereka nggak mau belajar bahasa isyarat, sehingga ya udah anak itu bisa bekerja, bisa makan minum aja mereka sudah puas, orang tuanya ya, mungkin seperti itu. Padahal ketika orang tua bisa bahasa isyarat, dia bisa mengajari ya, karena memang intensitasnya kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah atau yang di mana ya. Itu nanti anak-anak itu pasti berkembang lebih bagus. Seperti jenengan maaf ya, Surya, yang putranya yang maksudnya artis itu loh, itu dia sampai jadi dosen di Amerika. Siapa sih? Di Fabel itu Surya ada. Ini jadi tukang. Anaknya itu Raisa Hetapi. Bukan. Surya kan? Ya, anaknya Dewi Yul kan? Dewi Yul. Iya kan itu. Dia juga berapa dia anaknya? Dosen. Dua anaknya, yang satu yang Giska itu yang sudah meninggal. Itu yang Surya itu sampai jadi dosen di Amerika. Iya. Itu karena orang tuanya paham, maksudnya juga mau belajar. Ketika orang tua mau belajar, mereka jadi supportnya. Backgroundnya beda Mbak kan, karena mereka mampu tahu. Sebenarnya belajar kan nggak harus mampu. Iya benar, maksudnya tahu tempatnya. Oh di sini saya belajarnya di sini gitu loh Mbak maksudnya. Karena keterbatasan informasi juga kan, kalau orang-orang mohon maaf ya, orang-orang dusun maksudnya tadi seperti di Poncol, keterbatasan informasi di mana saya harus belajar untuk membimbing anak saya gitu loh Mbak maksudnya. Karena keterbatasan itu mungkin kan gitu. Mungkin juga bisa memperluas loh Mbak, ini bukan hanya ke anak-anak tunarungunya. Mungkin memberikan konselor atau mungkin pendampingan juga kepada orang tua loh Mbak. Bisa kan orang tua yang mungkin punya anak berkebutuhan khusus, terutama yang seperti itu tadi, tunarungu semacam itu kan. Untuk Mbak Novi juga bisa ngajarkan. Saya juga kepikiran seperti itu. Ini seharusnya orang tuanya bisa mengembangkan ke situ, bukan hanya kepada anaknya, tapi merekrut para orang tua yang mungkin bisa diajari juga. Jadi biarkan mereka tumbuh berkembang dari tangan orang tuanya sendiri gitu loh, maksudnya gitu. Jadi lebih rasanya membimbing sendiri gitu anak-anaknya kan, mungkin bagi mereka itu luar biasa gitu. Sampai seperti tadi contohnya yang Surya itu kan, dibimbing orang tuanya ini sampai bisa ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Oke, kemudian Mbak Novi, dampak apa sih ya yang sudah terlihat sampai saat ini ya, karena seperti jargonnya penyuluh gitu kan ya, berdampak. Mungkin Mbak Novi itu jargonnya penyuluh kan gitu, bergerak dan berdampak. Selama ini Mbak Novi bergerak terutama luar biasa, makanya ini menjadi inspiratif bagaimana dari responsif
kita melihat lingkungan. Iya. Nah, awalnya kan itu kan, Iya. Mbak Novi melihat oh ini ada seperti ini, akhirnya timbul keinginan untuk seperti itu. Iya. Nah, akhirnya bergerak Iya. kan. Nah, akhirnya dampak apa sih yang terlihat sampai saat ini sampai? Ya, alhamdulillah kita sudah mengislamkan 2 anak tunarungu, Pak. Sampai kita menikahkan itu alhamdulillah. Oh, yang kemarin di KUA. Iya. Jadi ada kita proseskan itu semuanya dari mulai mualaf, karena pasti namanya pindah agama itu pasti susah sekali dengan orang tua. Pasti ada apa ya itu gejolak dengan orang tua sampai kita tuh ke rumahnya bolak-balik seperti itu. Akhirnya kita menemui titik yang sudah nggak bisa ini kita, sudah nggak berani saya. Akhirnya kita nggak gandeng mualaf center Ayah Sofia Sidoarjo kemarin. Ya soalnya mereka yang punya badan hukum gitu loh. Oh gitu. Kita nggak berani kalau sampai melangkah selanjutnya gitu. Akhirnya karena harus dinaungi secara apa ya? Istilahnya secara legal iya, gitu. Gitu. Akhirnya kita gandeng itu, terus kita syahadatkan di rumah saya kemarin. Ya udah alhamdulillah sampai kita nikahkan pun juga di rumah saya. Mualaf itu ya. Iya, mualaf. Kristen. Iya. Awalnya. Dua-duanya atau? Enggak, yang cewek. Oh, yang cewek. Yang cewek. Itu terus alhamdulillah sama-sama ya tunarungu semua atau enggak, yang pertama yang itu ceweknya tunarungu, yang laki normal. Alhamdulillah ada dua pasang. Ada 2 pasang. Itu alhamdulillah kita nikahkan kemarin di rumah saya. Ya, jadi saya sudah mantu loh Mbak ini. Saya sudah mantu ini walaupun udah dampaknya itu iya. Hasilnya ya hasil saya sudah mantu, sudah punya cucu 2 ini. sudah punya anak sudah juga punya berarti. Anak 2 ya alhamdulillah. Terus yang satunya itu mualaf juga, tapi ini yang cowok. Dari Malang. Itu prosesnya juga rumit karena harus pindah kakak. Karena pindah ke sini akhirnya saya masukkan ke kakak saya. Ke rumah saya, alamatnya saya pindahkan ke sini, akhirnya ikut kakaknya Mbak No. Iya, biar mudah untuk administrasinya ya. biar mudah, apa-apanya lebih mudah. Nah, itu yang sulit itu ketika kita pindah agama anak itu sulitnya itu di kakak, Mbak. Kan untuk pindah agama ditulis Islam itu harus melampirkan kakak yang lama. Nah, itu yang sementara kakak lamanya masih di orang tua. Masih nonis. Di orang tua. Di orang tua. Oh ya, di orang tua. Dan nggak mungkin mereka memberikan kan. Iya. Nah, itu permasalahan kita di seperti itu. Jadi belum ada, maksud saya, kelonggaran dari pihak yang terkait itu bagaimana untuk memudahkan mualaf itu di administrasi itu belum ada seperti itu. Jadi kita prosesnya seperti itulah. Akhirnya sampai kita lagi kita gandeng Ayah Sofia tadi. Jadi dua kali itu alhamdulillah juga sudah punya putra. Alhamdulillah sampai sekarang jadi saudara. Iya. Sampai bapaknya sudah ibunya, dipanggil Mbak Huti. Ibunya kalau manggil Mbak Novi apa? Mbak Huti. Ya masih bunda. Oh, bunda. Ya, jadi teman-teman itu semuanya manggil saya itu bunda. Anaknya usia berapa Mbak sekarang? Masih TK. Normal tapi ya? Normal semua, alhamdulillah normal. Gitu. Kalau ngobrol sama ibunya gimana Mbak? Juga dia itu kalau ngobrol itu juga. Nah, ini yang menarik. Juga lirih loh Mbak. Jadi dia kan kalau ibunya kan karena yang ini kan dia masih kan tunarungu itu ada tunarungu total, ada tunarungu yang separuh. Semi. Ya, separuh. Nah, ini masih separuh, itu masih bisa dengar sedikit dan masih bisa ngomong sedikit. Jadi kalau anaknya itu ngomong sama ibunya itu, jadi juga dia tuh lirih gitu loh. Karena ibunya kan ngomong kan lirih. Itu ya? Kalau yang semi. Ya, sama. Oh, sama. Apa yang tunarungu yang total? Total pun juga gitu. Anaknya kok ngomong sama ibunya itu juga. Jadi kayak gitu. Ya alhamdulillahnya yang saya temui di Magetan ini bapak ibunya tunarungu, anaknya normal semua. Belum ada yang anaknya tunarungu, belum ada. Tapi alhamdulillahnya itu juga diasuh sama mungkin serumah sama budenya seperti itu. Jadi yang ngajak ngomong, yang ngajak komunikasi itu semuanya budenya. Kalau orang tuanya nggak bisa kan,
akhirnya anaknya juga cerewet, ada yang cerewet. Ya seperti itu. Iya, anu ya. Apa namanya, menarik sekali artinya, merupakan satu apa ya, kebanggaan sendiri kalau bisa berhasil seperti itu. Iya. Maksudnya sampai punya anak seperti itu, apalagi kalau anaknya normal. Iya. Melihat komunikasi yang begitu lancar, ya kan? Iya. Terus ada juga Mbak ini yang dampaknya itu juga alhamdulillah, yang dulunya itu anak-anak belum berhijab, ya sekarang mau berhijab gitu. Dan mereka paham. Kalau dulu walaupun saya ke rumahnya dia masih pakai nggak kerudung, sekarang kalau saya main ke rumahnya itu sudah pakai kerudung gitu. Pokoknya dia sudah total lah, sudah total. Kalau kita keluar rumah itu nggak boleh buka aurat seperti itu, dia sudah paham. Jadi mengerti. Iya, saya karena kalau saya konsennya ke yang putri ya Mbak. Kalau suami saya ke yang putra. Yang putra. Jadi kalau yang putri saya rasakan seperti itu. Jadi mereka juga kadang apa namanya tuh, sholat itu tanya, kan sudah tahu jamnya gitu. Adzan. Adzan gitu, adzan. Sambil gini. Ya, adzan. Sudah sholat. Jadi kalau taklim di rumah saya itu pulangnya habis maghrib. Jadi sholat dulu di rumah saya, sholat, nanti baru pulang. Seperti itu. Oke Mbak Novi, sampai sejauh ini ya kan, sampai akhirnya ada dampak yang dirasakan, apa namanya, hasil yang dirasakan sampai demikian luar biasa. Tentu melalui proses panjang, segala sesuatu itu pasti ada halangan, pasti ada rintangannya. Ndak mungkin. Berapa tahun Mbak Novi tadi? Mulai 2018. Berapa tahun itu? 2025. 7 tahun. Pasti ada kendala, hambatan, rintangan, itu pasti ada. Kira-kira kendala apa sih Mbak yang dirasakan selama Mbak Novi itu membersamai mereka para penyandang disabilitas itu? Ya apa ya? Ya semuanya itu tidak ada yang bermakna sekali untuk apa? Kekurangan ya, kehambatan. Tapi yang pasti itu mereka tuh kan anaknya solid ya, sama kelompoknya itu solid sekali. Kadang kalau yang ketuanya itu bilang A, itu ikut harus ikut A. Nah, seperti itu. Jadi kita masih di nomor 2 kan, itu. Tapi ada juga kadang jarak Mbak. Jarak jadinya dari yang Parang itu, yang jauh-jauh itu dia mau ke rumah saya itu kan effortnya luar biasa untuk mau sampai sejauh itu. Kadang orang tuanya yang nggak tega apa ngeculnya dewe. Iya, naik sepeda itu. Iya, naik sepeda sendiri itu kadang kan nggak benar. Ada yang dalam kondisi gitu naik sepeda kan, kita yang normal aja kan masih dengar suara maksudnya ya. Dia bawa sepeda sendiri Mbak. Ada yang ibunya itu ngantar dari Parang sana ke rumah saya, itu diantar terus nanti dijemput lagi Pak Dama. Gitu banyak seperti itu. Jadi itu kan saya kadang kalau kasihan tuh ya itu anak-anak, kalau tapi melihat hasilnya seneng banget. Itu jadi kadang dari jarak sama itu tadi, kadang sama teman sendiri, kadang juga normal loh Mbak mereka. Gosip-gosipan juga ada dari mereka. Dan itu Masya Allah, jadi mereka kadang gosip sama temannya, sama temannya itu. Oh ternyata Mbak Novi bisa, tapi kan Mbak Novi aja yang bisa memahami. Mungkin kalau saya di tengah-tengah mereka, ketika mereka tengah gosip, paling bengong, iki ngomong apa gitu. Tapi sampai sekarang pun saya kalau mereka ngomong Mbak, itu saya masih belum bisa paham. Benar, kenapa? Karena mereka cepet sekali. Dia kalau ngomong sama teman itu cepet gitu. Sudah cepet. Kalau saya kan harus pelan-pelan baru bisa baru bisa memahami gitu ya. Tapi kalau mereka tuh sama ngomong sama temennya itu masa cepet gitu. Gerakan tangannya tuh cepet sekali. Iya, gak paham aku Mbak. Ya, kita dibatasi waktu ini Mbak. Tapi terakhir ini ya, sebelum kita closing, bisa ndak Mbak Novi peragakan gimana sih cara memberikan pembinaan kepada mereka ya, jamaah dari apa
penyandang disabilitas itu ketika maksudnya opening ketika mau menyampaikan ceramah gitu. Oh gitu. Ya. Gimana ini? Saya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sekarang taklim rumah saya itu nikmat luar biasa. Kita syukur pada Allah. Allah beri kita nikmat banyak. Ada nikmat sehat, nikmat bisa berjalan, nikmat iman. Itu besar. Seperti itu. Aku sampai gini loh, Mbak. Kalau Mbak Novi yang nyampaikan mungkin lebih perhatian itu sambil gerak. Ya seperti itu. Terus kadang anak-anak itu yang hadis ya, mungkin hadis. Nabi Muhammad bersabda, orang dekat mati bisa ucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, luar biasa. Ya, dia itu paling seneng kan ada kalau kita beri semangat nanti teman-teman di dunia itu sementara, di dunia ini sebentar. Kita gak bisa bicara gak apa-apa. Nanti di akhirat Allah rubah bisa bicara terus lama. Jadi mereka tuh semangat, nanti aku di akhirat jadi bisa bicara. Jadi mereka akhirnya semangat untuk taklim, makanya ayo taklim terus, ajak teman-teman semua taklim sini ke rumah Bunda. Mereka kalau manggil gini Bunda. Jadi setiap teman orang itu ada panggilan. Oh gitu. Saya Novi ya. Panggilan pendeknya itu Bunda. Kalau suami saya kan tukang cat. Jadi di spesifikasikan dia itu apa? Oh gitu. Kalau suami saya tukang cat dari Ratno. Jadi gini. Ya ini kan cat. Ini cat. Ya Ratno. Terus nanti ada yang mungkin sipit gitu ya. Cynthia. Jadi apa yang ciri khas di diri itu apa gitu. Itu sebagai nama panggilannya. Belajarnya lama itu pasti. Iya. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Kadang ketika taklim berlangsung gitu saya masih lupa apa ya bahasa isyaratnya seperti itu. Saya tanya apa isyaratnya apa? Terus mereka begini seperti itu. Tapi kalau gitu. Memang nggak bisa, kadang kan mereka memang nggak istilah kita yang biasa normal seperti ini nggak ada di istilah mereka. Itu ada. Jadi kalau kita bilang mama mati gitu ya. Mati itu ya lampu ya mati. Orang gini ya? Mati. Karena juga mati. Ya, seperti itu lah. Iya. Iya Mbak Novi, luar biasa sekali ya. Pengalamannya yang luar biasa, kiprahnya di masyarakat terutama di ini namanya binaan khusus ya, di penyandang disabilitas yang luar biasa. Begitu banyak panjang perjalanannya sampai bisa mahir seperti itu. Mungkin ini menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua. Masih banyak di luar sana mungkin ya yang berkebutuhan khusus, kan bukan hanya yang tunarungu. Iya, saya pengen juga mungkin ke yang lain Mbak. Masih banyak. Karena ini salah satu memang yang menjadi tupoksi penyuluh adalah salah satunya kan ini. Iya. Baik, sebetulnya masih banyak sih yang bisa kita obrolkan, tapi sayangnya kita dibatasi waktu sudah lebih dari 30 menit tanpa terasa. Oke, terima kasih sekali atas kehadirannya Mbak Novi. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua, menjadi bahan pengalaman gitu ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Terima kasih. Dan pemirsa podcast dimana saja berada, mungkin
Ini saya akhiri podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya Dian Juniarti Maskurah undur diri. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.